Ya lah, ya lah mendalang. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan salah satunya mengikuti PPG Daljab tahun 2023. Kemudian solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai dari dunia hingga di akhirat kelak. Yang terhormat Bapak Tengku Syukri selaku founder dari grup PPG Priority ini yang telah memberikan saya amanah. Ibu Septi, Ibu Dewi, tolong mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nur Hasanah, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Dan saya merupakan alumni dari grup PPG Priority ini di tahun 2021 dan alhamdulillah berkat bantuan dari Bapak Syukri saya telah melewati PPG dengan lancar dan juga lulus dengan sekali UP. Dan pada saat itu saya juga sedang menjalani program pendidikan guru penggerak angkatan 4 dan sekaligus kuliah pasca sarjana di UISU Medan. Alhamdulillah dengan waktu yang bersamaan dengan 3 program yang berbeda, semuanya bisa dilewati. Saya sadar itu bukan karena kehebatan saya, namun karena doa orang-orang di sekitar dan juga berkat semangat yang ada pada dalam diri. Baik, Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan diskusi tentang uji komprehensif ya Bapak Ibu. Namun sebelumnya kembali saya tegaskan peraturan di kelas virtual kita, jika mic-nya sedang tidak digunakan, mohon dimatikan agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan nyaman, tidak mengganggu yang lain. Dan juga bagi mungkin Bapak Ibu yang saat ini kurang fokus, boleh meninggalkan ruangan ini, besok boleh ditonton lagi videonya. Karena ini direkam Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini izinkan saya untuk men-share materi kita. Mana ini ya? Oh ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, kamera di laptop saya kurang berfungsi. Jadi nggak bisa digunakan. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa melihat wajah, hanya suara saja. Tidak apa-apa, Bu. Yang jelas tidak mengurangi makna dan semangatnya ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini dari Sabang sampai Merauke ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Saya di Jogja, Ibu. Oh iya di Jogja. Saya senang ada kalau saya sebagian saya lihat wajahnya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat di sini dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa dipertemukan di dunia nyata ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Dan mohon Amin, Bu. maaf mungkin bagi orang Jawa, mungkin logat saya agak keras, agak gimana gitu kan. Saya orang Batak, Marga Nasution, jadi mohon untuk
Maklumi ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Ya, orang Batak itu suaranya aja yang keras, kalau hatinya selembut salju. Enggak apa-apa Ibu, sama. Ya, sama dengan orang Papua juga ya. Udah kelihatan, Bu. Oke, udah Iya, kelihatan? Men. Iya Udah sama nih. muncul. Artinya Udah selembut muncul. belum berarti. Oke, Cantik, Ibu. cantik karena kameranya fitnah kali ya. Masih muda lagi, Bu. Iya, Cantik, Ibunya. Bu. Ya, alhamdulillah masih 34 tahun. Oh, pantas. Pantas saja. Oh, masih muda. Masih ada kordi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai orientasi persiapan uji komprehensif pada peserta PPG Daljab Angkatan 3 Prodi Bahasa Inggris Selasa 28 November 2023 dengan saya Nur Hasanah, SPD. Sebenarnya saya MS ya, bukan MPD, Master Sastra. Magister Sastra, bukan MPD ya. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, di sini saya tayangkan kisi-kisi uji komprehensif PPG. Yang pertama itu ada CPL, capaian pembelajaran lulusan, dan kedua ada CP, capaian pembelajaran. Nah, di CPL atau capaian pembelajaran lulusan ada CP terdiri dari CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, dan CP7. Dan masing-masing ada indikatornya Bapak Ibu. Untuk CP1, indikatornya adalah mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan, tulis dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Namun biasanya kalau uji komprehensif ini, dia lebih dominan ke lisan ya Bapak Ibu. Dan dosen nanti akan mengamati perilaku mahasiswa saat menjawab pertanyaan. Bobotnya ada 10%. Kemudian di CP2 mampu menjelaskan indikator CP di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau yang kita sebut dengan HOT. Namun sekarang ada modul ajar ya Bapak Ibu. Pada hakikatnya modul ajar dan RPP itu tidak begitu jauh perbedaannya, dan untuk uji komprehensif itu hanya sekitar RPP dan modul ajar yang kita buat. Jika nanti Bapak Ibu mungkin di sekolahnya masih menggunakan K13, maka nanti yang diujikan adalah RPP. Atau mungkin pada saat Bapak Ibu PPG, apa yang menjadi arahan dosen? Apakah itu masih RPP K13 atau juga modul ajar? Itu tergantung LPTK masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian penguji akan memberi pertanyaan atau mengklarifikasi indikator yang ditulis oleh mahasiswa di RPP dikaitkan dengan upaya mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Nanti Bapak Ibu akan saya jelaskan, akan kita diskusikan bersama apa bedanya RPP dengan modul ajar. Kemudian mampu menjelaskan materi ajar, mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar. Bobotnya ada 20%. Kemudian nanti dosen itu akan menggali penguasaan materi kita. Iya, Ibu Debbie, mohon mic-nya Ibu Debbie. Oke, Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti untuk uji komprehensifnya saya sarankan jika memang materinya tidak ditentukan oleh dosen, maka Bapak Ibu silahkan dipilih materi mana yang paling Bapak Ibu kuasai. Ya.
Materi yang mana yang paling kita kuasai, itu yang kita kembangkan baik dia di modul ajar maupun di RPP. Kemudian di CP4 mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Di sini Bapak Ibu berkaitan dengan model pembelajaran yang kita pilih. Apakah dia PBL, PGBL, Discovery. Jadi Bapak Ibu, apa-apa saja model pembelajaran mana yang kita pilih, nah itu sinteknya atau langkah-langkahnya harus kita kuasai. Karena nanti akan ditanya oleh dosen seputar model pembelajaran yang kita pilih. Nah, bagaimana memilih model pembelajarannya? Disesuaikan dengan materi ajar, dengan materi yang akan kita sampaikan, dan juga dengan kondisi peserta didik kita. Kemudian di CP5 mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP atau modul ajar dengan memanfaatkan teknologi atau pemanfaatan TIPEK-nya Bapak Ibu. Nah, nanti ada kemungkinan kita mahasiswa akan diberikan waktu mungkin maksimalnya 10 menit untuk mempraktekkan atau mensimulasikan RPP ataupun modul ajar yang kita pilih. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan yang sudah kita rancang itu di dalam pembelajaran. Tidak tertutup kemungkinan akan ada ujiannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan diri semaksimal mungkin, baik itu secara teoritis dan juga secara praktik. Jika nanti kemungkinan itu terjadi. Dan bobotnya itu 20%. Kemudian Progress. saya merekam kok hilang. Oke. Ibu Kemudian- mohon izin, Ya, yang presentase tidak terlihat Ibu di layar. tidak terlihat. Seperti Yang itu semua. presentasenya saja. Yang presentasenya saja nggak terlihat. Terlihat, Bu, terlihat. Oh, Oh ya. punya. Sudah Terlihat, Bu. presentasinya memang sudah terlihat. Terlihat jelas. Maksudnya orangnya ya, Bu, ya. Kalau orangnya enggak. Oh, saya. Tertutup dengan apanya itu. Kalau saya memang nggak terlihat, kameranya bermasalah. Tapi kalau PPT-nya terlihat, PT-nya terlihat. Terlihat. Terlihat, Bu, terlihat. TP-nya terlihat, bobotnya terlihat. Jelas nampak. yang paling penting kan RPP-nya, bukan orang. Sorry. Yang paling penting kan materinya, bukan orangnya. Oke ya, kita lanjut ya. Nggak masalah ya, saya nggak Ya, Bu. kelihatan. Ya, Ya, Bu. fotonya ada tadi. Iya, fotonya ada. Kalau ada suaranya ada lah itu, masa? Iya, kalau Lanjut ada atau suaranya, lanjut? orangnya pasti ada gitu ya. Iya, lanjut. Iya. Lanjut, Bu. Ini live ini nggak rekaman ini ya. Oke, lanjut kita ya. Oke. Saya pun sebenarnya mau kelihatan di kamera, tapi ini laptop 2 hari ini bermasalah. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Iya, Bu. Lanjut. Oke, di CP6 itu mampu menjelaskan rancangan instrumen penilaian. Jadi baik itu di RPP dan juga di modul ajar itu sama-sama ada penilaian Bapak Ibu. Sama-sama ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kita harus menguasai juga apa nanti penilaian yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Baik itu nanti remedial ataupun pengayaannya. Jadi Bapak Ibu,
RPP, modul ajar yang kita rancang itu semua dengan medianya, semua dengan materinya memang harus kita kuasai. Nah, kemudian di CP7 memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran. Mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam penyusunan RPP ataupun modul ajar. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus berefleksi. Nah, kira-kira dari modul ajar ataupun RPP yang telah kita rancang, untuk kedepannya, perbaikan kedepannya itu seperti apa? Itu dia refleksi Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu, untuk CP1 mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan ataupun secara tulisan dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu ditanya oleh penguji, baik itu dosen yang sudah kita kenal atau dosen yang baru pertama kali kita lihat, kita harus percaya diri. Kita harus pede. Kemudian, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan dan tidak berbelit-belit. Tegas dan jangan gugup. Kemudian Bapak Ibu, hindari jawaban yang akan menimbulkan pertanyaan baru. Jadi apa yang ditanya, udah itu saja kita jawab. Jangan kita berbelit-belit. Kita langsung aja, to the point saja. Kemudian di CP2 mampu menjelaskan indikator CP di modul ini di RPP ya, dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Namun di modul ajar juga itu kita harus menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang HOTS juga. Ya Bapak Ibu kalau saya boleh tahu ini rata-rata guru SD, SMP atau SMA? SMA Bu, SMA. SMA. Nah, apalagi Campur Bu, campur ada SD. Campur campur ya. ada yang Bu. ada SD Bu. Oke. SD ada Nah, Bu. jadi nanti di KKO itu ada C1, C2, C3, C4, Ya. C5 sampai C6. Nah, Taksonomi itu- belum ya Bu ya? Iya, taksonomi belum. Jadi itu kita cek. Nah, Bapak Ibu untuk mensiasatinya kan mungkin kita sulit untuk menghafal semua. Dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 mungkin kita sulit. Ya, sulit untuk menghafalnya. Triknya Bapak Ibu, kita boleh print out kan, tempel di depan Bapak Ibu. Nah, jadi ketika ditanya mata kita tertuju ke situ. Jadi semua Bapak Ibu kita harus siasati. Ya, harus kita siasati. Kita tidak harus pandai, tapi kita harus berpandai-pandai. Ya Bapak Ibu, kelemahan kita cari bagaimana cara menutupi kelemahan kita. Itu ya Bapak Ibu. Intinya kita jangan grogi dan harus percaya diri. Kemudian di CP3 mampu Sebentar, menjelaskan. Bu. Iya. Sebentar Bu. KKO yang ditanya itu bukan yang kita pilih di dalam tujuan pembelajaran modul kita ya, bukan? Apa semua KKO-nya ditanya? Enggak. Maksudnya Bapak Ibu, mana tahu antisipasi. Oh gitu ya Bu, baik. Antisipasinya. Jadi kita enggak kelabakan. Jadi kita ibaratnya kita mau perang, senjata kita udah lengkap gitu loh Ibu. Baik Bu. Kita nggak salah juga kita persiapkan gitu ya. Iya Bu. Kemudian Bapak Ibu di CP3 yaitu tentang materi ajar. Baik di RPP dan juga di modul ajar, itu kan ada materi yang ingin kita sampaikan. Cuma bedanya di RPP itu lebih detail. Di RPP lebih detail, lebih dimuat materinya. Tapi kalau di modul ajar, itu materi itu di lampiran. Nggak masuk dia di kontennya. Oke. Sampai di situ
Bisa ya Bapak Ibu, sampai di situ bisa kita pahami bersama. Bisa, Bu. Oke, jadi Bapak Ibu, nanti saat kita uji komprehensif, pilihlah materi yang memang paling kita sukai, paling kita kuasai. Karena aneh jika kita guru bahasa Inggris, kita nanti kalang kabut dengan materinya. Jadi saya yakin kalau soal materi itu nggak ada kendala, sebab itu sudah makanan kita sehari-hari. Kita kalau mengajar ke kelas cukup lihat sekilas aja itu biasanya. Oh, hari ini materinya ini. Itu kan sudah ada terekam kian di otak kita kan. Jadi nanti Bapak Ibu cuma kadang kita kalau ya itu mohon kerjasamanya yang mic-nya tidak digunakan mohon dimatikan ya Bapak Ibu. Ibu, kalau misalnya materinya macam deskriptif itu, teks deskriptif itu, itulah yang kita kuasai gitu ya, Bu? Iya, iya. Jadi materi apa yang kita sajikan di RPP ataupun di modul ajar, itulah yang kita kuasai. Karena bisa saja nanti kita disuruh untuk praktik mengajar, untuk simulasi. Jadi kalau kita tidak paham materi, pasti kita kelabakan. Sebentar, Jadi, Bu. ya. Ini nanti kan menjelaskan materi ajar RPP termasuk advance material dan berikutnya. Ini yang kita kerjakan kemarin nggak, Bu? Runtut dari mulai LK1 sampai LK2. Kan kita suruh membuat LPP nih. Apakah itu juga, apakah itu bisa, atau kita cari lagi gitu? Tergantung dengan LPTK-nya, tergantung dengan dosen Bapak Ibu. Nanti kalau saya sebutkan bisa, dosennya nggak bisa gitu. Sebenarnya kita orientasi ini Bapak Ibu, ini tidak mutlak peraturan dari LPTK ya Bapak Ibu. Kita hanya di sini sharing berbagi pengalaman bagaimana ujian komprehensif itu. Kita tidak ini ya Bapak Ibu, tidak memberikan keputusan pasti apakah nanti Bapak Ibu boleh menggunakan LK-LK yang sudah dikerjakan. LK-LK yang sudah dikerjakan ataupun harus mengganti dengan yang baru. Namun biasanya kalau pengalaman saya dulu itu kita boleh membuat yang baru. Boleh membuat yang baru, namun tetap acuannya kepada LK yang telah kita laksanakan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya nanti walaupun harus diganti, kan kita sudah punya referensi nih. Sudah mengerjakan sebelumnya. Saya rasa nggak terlalu sulit lagi. Ya Bapak Ibu ya. Ibu, dosen yang menguji waktu UKOM itu dosen pamong kita atau siapa? Biasanya gantian. Oh, tukar gitu Bu ya. Apa namanya? Silang ya. Iya. Disilang ya. Bapak Ibu boleh saya bertanya, ini kita direkam atau nggak, masih jalan nggak nih rekamannya? Saya nggak lihat lagi. Saya masih, Bu. Masih ya? Saya dari Bengkulu. Masih jalan nih, Bu. Masih jalan ya. Karena nanti Ibu Rusiana masih. Kasihan teman-teman kita yang nggak ikut malam ini, biar bisa diputar lagi besok hari. Bu, mau nanya, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian di dalam simulasi kita, jika kita disuruh untuk mensimulasikan, aduh suaranya, Ibu Emilda Ya, Bu. tolong. Bu.
Jadi Bapak Ibu, baik itu di RPP, di modul ajar, itu kan ada model pembelajaran yang kita pilih. Ya. Jadi model pembelajaran yang kita pilih itu masing-masing berbeda sinteknya, berbeda langkah-langkahnya. Jadi jika Bapak Ibu memilih model pembelajaran PBL, maka sintek dari PBL itu sendiri harus jelas, harus duduk. Itu harus kita pahami, harus kita kuasai Bapak Ibu. Baru nanti itu kita integrasikan dengan teknologi. Dan pengintegrasian materi itu dengan teknologi, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa oh harus high teknologi. Enggak. Seperti ini saja, PPT saja, kita menyampaikan materi, kemudian kita tayangkan dia dengan InFocus dari laptop kita dengan menggunakan PPT, itu juga sudah mengintegrasikan materi pembelajaran dengan teknologi Bapak Ibu. Jadi tidak harus ke Canva, tidak harus yang high teknologi, enggak. Jangan terlalu dicemaskan ya Bapak Ibu. Yang penting kita ini Bu ya, pakai InFocus ya. Iya, kita pakai InFocus. Atau misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita tidak punya InFocus. Tidak punya InFocus. Misalnya daerah kita kan tidak sama semua. Nah, bagaimana pengintegrasiannya dengan teknologi? Boleh nanti anak-anak setelah tugasnya selesai, tolong dikirimkan ke Google Classroom. Atau rekaman suara, misalnya materinya speaking nih. Nah, boleh. Nanti silakan dikirim ke WA rekaman tugas yang telah Ibu berikan, atau boleh dijawab dengan voice note. Bisa Bapak Ibu, jadi nggak harus selalu InFocus. Boleh. Kadang saya juga seperti itu di dalam kelas, saya sapa anak-anak dengan voice note. Hello. Good evening everybody. What are you doing? Jadi nanti kita kirimkan seperti itu, anak-anak balas lagi dengan menggunakan voice note juga. Itu juga sudah teknologi. Jadi tidak harus selalu kita desain dengan high teknologi, enggak. Jadi pembelajaran kita itu Bapak Ibu, kita harus bisa memanfaatkan apa aset yang ada di sekolah itu. Oke. Kemudian next, mampu menjelaskan rancangan instrumen penilaian. Nah, RPP, modul ajar, itu sama-sama memiliki rancangan penilaian Bapak Ibu. Ada mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun untuk penilaian sikap Bapak Ibu boleh dilaksanakan sepanjang pembelajaran. Tidak ada waktu khusus untuk penilaian sikap ini. Ya. Kemudian kalau untuk pengetahuan bisa secara formatif, bisa secara sumatif. Kalau keterampilan unjuk kerja. Nah, saya rasa Bapak Ibu kalau sudah melewati tahapan-tahapan PPG, saya rasa sudah tahu mana penilaian pengetahuan dan keterampilan ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya di sini hanya mengingatkan saja. Mungkin Bapak Ibu lupa atau rada-rada ingat seperti itu. Jadi saya sebenarnya ini tidak menggurui ya Bapak Ibu, hanya sekedar berbagi saja. Ibu bertanya, Bu. Iya, silahkan Ibu. Tadi kan Ibu bilang ya, kadangkala dosen penguji ada
meminta kita untuk mensimulasikan Heeh. pengajaran. Ya. Kalau kita misalnya dalam posisinya online, jadi kita hanya ini aja, Bu. Maksudnya urutan-urutannya aja. Jadi misalnya pertama seperti kita mengajar gitu. Iya, Bagaimana gambarannya? seperti kita mengajar. Misalnya Ibu milih model pembelajaran apa? Nah, misalnya dalam orientasi. Nah, orientasi atau persepsinya. Coba praktekkan bagaimana Ibu menerapkan persepsi ini seperti itu. Nah, jadi jadi dari tiap langkah-langkah itu, dari tiap-tiap sintak itu, misalnya persepsinya kita mau misalnya menanyakan absen anak-anak misalnya. Jadi kita seolah-olah bagaimana kalimat kita ketika kita mau menanyakan kehadiran anak-anak seperti itu. Iya. Bagaimana kita mengajar yang sesungguhnya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Jadi kita anggap aja kita interaksi dengan siswa kita. Walaupun yang di depan kita itu adalah penguji, kita anggap mereka itu adalah siswa kita. Kita pede aja. Seperti apa yang kita buat di RPP ataupun di modul ajar kita, yaitu kita praktekkan. Oh begitu, berarti langsung ya Bu, langsung maksudnya di depan Langsung. penguji langsung kita mengajar begitu. Meskipun tanpa ini audiens ya, Tanpa seolah-olah audiens. berarti mengajar seolah-olah ada audiens. Iya. Itu Bu, itu dari kegiatan inti sampai penutup lah ya Bu? Enggak, tergantung dosennya juga. Misalnya, coba praktekkan yang bagian ini. Yang bagian awal. Nah, kita praktekkan. Jadi tergantung maunya dosen ya Bapak Ibu. Tergantung maunya dosen. Bagi Bapak Ibu mungkin di sini yang sudah guru penggerak, itu sudah pasti bisa simulasinya. Karena ujian untuk tes untuk guru penggerak kan ada simulasi mengajar juga 10 menit. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita biasa aja, nyantai aja. Misalnya, oke, who is absent today? Oke, no absent today. Oke, thank you. Udah, pokoknya kita seperti mengajar. Namun kita nggak usah kita menunggu lama, seolah-olah tunggu respon dari siswanya dulu. Enggak, karena kita dibatasi oleh waktu. Oke, last week we was discuss about narrative text. Who is still remember what is narrative? Oke, please. Misalnya, please Andi. Oke, thank you Andi. Ya kita gitu-gitu aja. Pokoknya gimana yang kita tuliskan di mana namanya di RPP dengan di modul Ya, ajar. di kegiatan inti ya. Itu juga yang kita praktekkan. Makanya sinteknya itu, sintek dari model pembelajaran yang kita pilih itu harus kita kuasai. Ibu, kalau misalnya kita milih model pembelajaran START, maka kita harus mengetahui pembelajaran START itu sedalam-dalamnya ya Bu? Iya, minimal sintek-sinteknya kita paham. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau sulit mengingat, boleh tuliskan rambu-rambunya di dinding atau di mana yang mudah kita lihat, tetapi nggak jelas, nggak terekam. Jangan di belakang kita, karena kita pun nggak bisa nengok gitu kan. Di depan kita, biar nggak nampak juga sama penguji. Ya, dosen. Ya, sama dosen. Jadi makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, kita sangat beruntung dengan PPG daring ini. Ya, karena kita bisa mensiasati semua. Kalau kita ujian, bisa kita seperti tidak melihat textbook kita, namun kita melihat bisa. Tapi kita harus pandai mensiasati. Jadi nanti sintek-sinteknya Bapak Ibu, silahkan di print out, ditempel di depan kita. KKO juga seperti itu. Jadi kira-kira apa yang
membingungkan kita, apa yang membuat kita ragu, itu kita tempel. Nah, pandai-pandai kita lah mengaturnya seperti apa. Jadi ketika ada pertanyaan dosen, langsung kita bisa menjawab. Namun jika kita tidak bisa menjawab, kita tidak usah paksakan juga Bapak Ibu. Dan ketika ada misalnya yang harus diperbaiki dari modul ajar ataupun RPP kita, ya kita terima juga, nggak usah kita bantah. Baik Pak, baik Bu, saya untuk selanjutnya akan saya perbaiki, gitu aja. Kita tidak usah panjang lebar membantah kalau memang sudah disalahkan ya kan, ini sih harusnya seperti ini. Kecuali Bapak Ibu penguji menanyakan apa alasan kita memilih gitu kan, baru kita berikan statement kita berikan alasan kita. Namun jika dosen telah memberikan masukan, sudah menyarankan, kita nggak usah bantah gitu ya, nggak apa-apa, karena kita kan bukan berdebat sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, karena itu juga akan ada penilaian sikap. Ya. Karena apapun ceritanya, dosen itu pasti mereka namanya juga penilai. Biasanya penilai pasti merasa lebih baik daripada yang dinilai. Benar kan Bapak Ibu? Benar-benar. Ya, Bu. Betul sekali, betul. Iya. Sama dengan main bola. Penonton itu selalu merasa lebih bisa daripada pemain. Padahal nanti kenyataannya berlari aja nggak sanggup. Jadi kita Bapak Ibu harus tetap dengan rendah hati, tetap dengan kesopanan kita. Jika kita disalahkan, kita tak usah emosi. Terima aja, nggak usah panjang-panjang jawabannya. Baik Pak, baik Bu, saya perbaiki. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, sarannya akan saya perbaiki. Udah, seperti itu saja Bapak Ibu. Insya Allah, kalau semua tahapannya dilalui, lulus itu. Sangat jarang orang yang tidak lulus kompre, sangat jarang. Kemudian bahasa yang digunakan pun, jika misalnya tidak memungkinkan bagi kita untuk bahasa Inggris semua, boleh kita mixingkan, boleh kita blended. Ya. Nggak usah kita paksakan kalau memang nggak bisa lagi gitu Bapak Ibu. Kemudian dosen pun kadang bertanya tidak selalu dengan bahasa Inggris. Ibu, maaf, Bu. Tadi Ibu bilang sangat jarang yang tidak lulus uji kompre ya, Bu? Iya. Oh. Sangat jarang yang tidak lulus. Ibu, Ya. mau tahu juga solusinya ya kan Bu. Ketika kita nggak bisa menjawab itu, Ibu bilang jangan dipaksakan. Terus kita harus melakukan apa gitu Bu? Kalau pengalaman saya jawab seperti ini. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, bisa diulangi, bisa diperjelas pertanyaannya. Bisa diperjelas pertanyaannya, saya kurang memahami pertanyaan yang ini. Nanti dosen biasanya akan mengganti pertanyaannya. Jika nggak bisa juga, ya kita nyerah. Baik Bu, baik Pak, saya pelajari lagi tentang yang Bapak Ibu tanyakan. Saya akan catat, akan saya pelajari lagi. Ya, kita lebih baik seperti itu Bapak Ibu daripada kita nanti ngeyel, kita paksakan ternyata salah gitu kan? Apa tidak mengurangi nilai Bu nantinya? So pasti mengurangi nilai, namun saya rasa tidak akan mengakibatkan kita gagal jika kita bisa menjawabnya dengan ramah tamah dan juga dengan sopan. Ya, pandai-pandai kita lah Bapak Ibu. Bu, Artinya Hasanat, sebenarnya
Berarti kan penilaiannya itu penilaian dari tergantung dosennya ya. Iya, Iya, Tergan- tergantung dosennya. iya tergantung dosennya, Bukan, tergantung penilainya. iya, Oke. bukan tertulis ya. Maksudnya bukan kita jawab soal harus tertulis, bukan Oh, dari enggak. situ. Kalau Ah, ya. kompre biasanya Bapak Ibu, pengalaman saya kalau kompre biasanya cakap-cakapnya itu. Kayak wawancara ya Bu ya? Iya. Iya. Coba Bapak Ibu buka atau tampilkan mana RPP-nya, mana modul ajarnya, gitu. Kita tampilkan, kita jelaskan, baru nanti ditanya-tanyai. Berarti kita seperti ujian meja ya, Ibu? Ujian skripsi Iya. begitu. Oh, Berarti Oke, Ibu, Pak. Ibu, Ya. apakah ujiannya itu pakai Google seperti ini juga atau macam mana, Bu? Tergantung, ada yang pakai Gmeet, ada yang pakai Zoom juga. Perorangan ya, Bu? Iya, perorangan. Kita perorangan. Nanti Oh, berhadapan dengan 2 orang penguji dan kita sebagai mahasiswa yang diuji. hmm. Heeh. Itu kawan-kawan kita kayak mana? Lihat kita dia. Enggak, kawan-kawan kita enggak boleh masuk. Cuma kita aja bertiga aja kita di room itu. Di Zoom itu dengan 2 orang penguji dan 1 orang mahasiswa atau nanti ada adminnya 1. Itu aja. Oh. Teman Ada kita waktunya Bu. Ada Berarti waktu dikasih. dikasih. Ya, berarti waktunya dikasih berapa menit link. biasanya, Bu? 10 hingga 15 nih ya. kalau waktunya kalau saya nggak salah ingat ya 15 menit atau 15 sampai 30 menit. Nggak nyampe 1 jam itu. Nah, Berarti dikasih linknya sendiri-sendiri waktu itu, Bu ya. Karena enggak, dia nanti dikasih link sama linknya. Cuma setelah saya masuk, Ibu tunggu. Setelah saya nanti keluar, itu ada pemberitahuannya. Silakan masuk, masuk kita. disampaikan namanya waktu dulu ya. Di grup kita kan di grup Iya, di kita grup ada. itu. Disampaikan anunya masuk itu ya, Bu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah cemas, kita tidak ditonton kok oleh teman kita. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa Bapak Ibu ditonton, enggak, kita enggak ditonton. Kalau saya, Bu, lebih senang lagi ramai gini, Bu. Jadi ada semangat. Kalau daripada sendiri getar-getar juga nanti itu, Bu. Sudah Ramai gugup maksudnya dulu. bisa dibantu Kalau gitu udah ya. ramai kayak gini Ya, enggak kalau usah ramai dong. gini kan Enggak semangat usah lagi kita. namanya kan. Bisa dibantu nanti kok ramai itu kan. Kalau rame enggak ujian lagi namanya. Kalau rame diskusi. Seperti ujian tesis ya, Bu. Cuman ini RPP ya. Berarti Ibu, maaf mau nanya. Silakan Bu. Berarti ini kan berarti nanti kita kan pegang RPP kita masing-masing gitu. Oh, terus nanti baru dosennya menanyakan tentang RPP itu. Berarti kan kita bisa seandainya jawaban kita itu kan bisa lihat di RPP kita gitu, Bu. Bisa. Oh. Kalaupun misalnya tidak bisa, misalnya nggak boleh nih. Ada misalnya dosen yang killer kan. Nggak boleh megang apa-apa misalnya, tapi nggak ada, saya rasa nggak ada yang seperti itu. Tapi ini misalnya ada, ya udah kita kan udah tempel duluan di depan kita, tempel kecil-kecil, pokoknya bisa kita baca. Kecil-kecil mata udah rabun. Iya, Saya udah mata kelihatan sudah, Bu. catatan di sampingnya itu kan bisa dilihat enggak, Bu? Kita Kalau ada bukunya gitu. Nampak nggak, Bu? samping. Kalau kita buat kopelan gitu. Maksudnya sebelum kita memulai kompre, ini disuruh liatin nggak di sekitar kita itu ruangannya? Enggak ya? Biasanya enggak. Berarti lirik-lirik lah catatan kita tuh berarti, Bu ya. Iya. Makanya saya bilang berpandai-pandai. Iya. Paham. maaf lagi, Bu, nanya, Bu. Oke, silahkan Bu Emi. Berarti ini seandainya nanti ya waktu ujian kompre itu saya bikin catatan di sebelahnya laptop, kira-kira apa akan kelihatan apa tidak, Bu? Tergantung posisi catatan Ibu di mana. Samping gitu. Di samping, biasanya kan seperti di sampingnya Biasanya laptop kalau di otomatis ya. samping itu akan kelihatan kita nengok ke samping.
Makanya Oh. saya sarankan itu di depan kita seolah-olah nanti kita mikir gitu kan. Mejanya dimepetkan ke tembok, Bu. Kalau Iya. oh gini Jadi Bu, kita kayaknya saya ada dekatkan ide nih. lihatnya Bu. nggak Bu, begitu rabun. cara mikirnya sambil megang kening, Bu. Iya. Ini gini Bu, saya kok ada ide. Seolah-olah ya. Pokoknya Seadanya pandai. taruh di atasnya keyboardnya ini kan nggak kira kelihatan ya Bu ya. Ini saya taruh atasnya keyboard di situ. Intinya karena kita udah berumur, jadi bikin catatan pun kecil kita nggak kelihatan. Nggak kelihatan deh ya, itu masalahnya gitu. Makanya Bu, mejanya di apa dekat banget Bu, sama dinding, jadi diperluas kan ya, agak ya, dekat Iya, Bu, dindingnya. paham, Ya, paham. Bu. Ya. Laptopnya Prinsip kita besar, majukan ditaruh ke di dinding dinding. juga gitu. Siap, siap, siap. Siap. Terima kasih Bu masukannya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ini ada tipsnya untuk sukses kompre. Yang pertama, pilih perangkat Ibu Asap. pembelajaran. Yang dikuasai. Iya, ada Ibu yang ingin kita diskusikan? Mohon izin Ibu, sebentar Iya. mau ini terkait tentang bagaimana PPT yang disediakan untuk masyarakat. Maksudnya di sini Bu untuk menggunakan PPT Mohon yang maaf Pak, nggak kedengaran Pak, mohon maaf. Sinyalnya Atau, Bapak terganggu kayaknya. atau boleh Bapak ketikkan di chat kita aja. Oh iya, halo sudah kedengaran Bu? Oke, udah. Nah, jadi begini Bu, di sini saya lihat untuk persiapan PPT yang dimaksud sebagai bahan presentasi agar lebih mudah memaparkannya. Maksudnya PPT di sini apakah apa namanya penyediaan fokus untuk penampilan materi ataukah lewat screen saja kalau misalkan kita menggunakan Zoom kemudian ditambah dengan sound record. Bagaimana Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang menangkap pertanyaannya sama saya kurang jelas. Ada Bu. Iya, silakan diulangi. Bapak itu Nggak jelas juga dengernya. Bapak itu bilang tadi kalau kita disuruh menampilkan RPP kita itu apakah dengan share screen aja apa dengan PPT-nya langsung gitu. Oh, dengan share screen saja. Kita nggak menggunakan infocus. Nggak ada kita menggunakan infocus saat kompre. Iya. Hanya Karena kalau bermain menggunakan laptop. infocus kan nggak bisa. Nggak nengok dia, nggak bisa layar kita dilihat. Iya, Nggak jelas. share screen aja, share screen. Sama dengan presentasi biasa ya, presentasi Iya, biasanya ya, Bu. presentasi Zoom, Bu, ya. Sama kayak kita ini. Baik. Ya, Oke. Bisa diterima Pak Ilham tadi ya? Tapi sebenarnya Pak, kalau kita memahami RTP kita nggak maksudnya nggak usah share screen juga. Artinya kita bisa jelaskan runutnya modul ajar itu dari atas sampai ke bawah. Saya rasa cukup lah. Kalau misalnya kita disuruh mengajar sesuai dengan runutnya itu kan kayak yang dibilang Ibu tadi itu. Ya kita seolah-olah punya audiens. Jadi langkah-langkahnya itu yang diikutin gitu. Jadi nggak perlu lagi kita share screen gitu. Kalau RPP kita, kalau untuk ini simulasi mengajar, itu RPP kita nggak di share screen, materi kita yang di share screen. Ya, kita mengajar kan nggak kita share screen RPP kita, materi kita yang kita share screen kan? Ya. Oke. Ya. Berarti RPP yang harus kita kuasai ya Bu ya? Iya, RPP atau modul ajar. Modul, modul SD Bu. Oke, karena dia sekitar itu saja pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa tips untuk sukses kompre. Yang pertama, pilih perangkat pembelajaran terbaik dan paling dikuasai. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian buat PPT sebagai bahan presentasi agar lebih mudah memaparkannya. Jadi kita tuangkan lagi RPP ataupun modul ajar kita atau media kita itu kita buat dia di PPT. Sehingga kita sudah punya poin-poin. PPT-nya kan khusus, PPT-nya fokus di materi kan Bu? Intinya begini maksud saya Bu, kalau kita bikin PPT materi, kita tampilkan nih melalui share screen misalnya materinya, itu kalau kita bisa jelaskan gimana? Sebaiknya runutannya nanti. Sebaiknya tetap kita buat PPT-nya.
RPP gitu. kita itu tetap kita buat dia dalam bentuk PPT. PPT. Jadi Berarti ada langkah di situ ya, Bu? ada langkah-langkahnya. Karena seperti ini, nanti dosen juga akan lebih suka mengamati dari PPT kita itu. Jadi nanti akan terlihat di situ mana yang mau mereka koreksi. Tapi itu kan kemungkinan ya, Bu. Tapi ada baiknya dipersiapkan gitu ya. Dibuat, bukan kemungkinan, memang harus Maksudnya, dibuat. Oh gitu ya, Bu. Ya berarti Yang semua PPT apanya, Bu? Yang RPP berarti semua -nya. kita yang diuji itu memang nanti harus nampilkan. Iya, harus ditampilkan PPT kita. Baik, Bu. Jadi kalau Baik, Bu. kita tidak punya PPT, apa yang mau ditanya sama dosen, apa yang mau kita presentasikan, ibaratnya kita sidang skripsi. Mana skripsi kita Baik, kan Bu. harus kita jelaskan itu skripsi kita baru bisa penguji menanya. Kompre juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi seputar tentang RPP, tentang perangkat ajar, modul ajar yang kita punya itu kita buat ke PPT hingga nanti kita mudah untuk menjelaskan di hadapan dosen. Baru nanti dosen memberikan feedback. Oke, Bu. Oke. Kuasai perangkat yang dibuat, semua yang ada pada RPP dan juga modul ajar. Kemudian pelajari pedoman penilaian yang digunakan oleh dosen seperti yang tadi ya kan. Standby lebih awal. Jadi Bapak Ibu kita usahakan kita jangan diburu waktu ya. Ibu, boleh diulangi sekali lagi, Bu. Pedoman penilaian ini bagaimana, Bu, cara kita mempelajarinya, Bu? Yang CP-CP tadi, CP 1 sampai 7 tadi. Nanti akan dibagi. Ya, akan dibagi. Bukannya CP yang kita ambil, Bu? Bukan capaian pembelajaran maksudnya, Bu. Bukan. Oh. Oke. Bukan CP di ini ya, bukan CP di Bukan CP modul Kurmer. ajar. Iya. CP dalam Yang Ibu kasih tadi ya kan, Bu? dari dosen maksudnya. Capaian kompetensi kita. Oke. Ya, kemudian salam dan sapa penguji terlebih dahulu. Senyumlah untuk menghilangkan grogi. Jadi buatlah Bapak Ibu suasana itu senyaman mungkin, serileks mungkin, seramah mungkin dengan dosen. Namanya kita juga ngambil hati. Ya pandai-pandailah kan Bapak Ibu, jangan cemberut. Nanti kan nengok wajah kita aja, oh ini pantas nih nilai tinggi. Udah gitu aja kan. Nah, jadi banyak. Enggak sih Bu, cuma grogi, takut, gugup gitu, nervous ya semuanya. Takutnya yang ada, Bu, takutnya yang ada hilang semuanya. Enggak, pokoknya Bapak Ibu yakinlah kalau Bapak Ibu persiapkan itu ada PPT, ada RPP atau modul ajar, insya Allah lulus. Amin. Baik. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Bu Radia. Di CP7 tadi, Bu, memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran. Maksudnya gimana tuh, Bu? Tolong kasih contoh, Bu. Nanti pada saat ujian itu kan sudah kita jelaskan tuh RPP kita, sudah kita praktekkan juga simulasi kita kan. Jadi dosen akan bertanya, menurut Bapak Ibu, menurut Ibu misalnya, menurut Ibu apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran menggunakan RPP ini atau menggunakan modul ajar ini? Nah, Bapak Ibu harus punya jawaban itu. Kira-kira di mananya yang perlu ditingkatkan? Jadi seperti itu refleksinya. Atau di mana kelemahan dari pembelajaran ini? Ya kita tahu mana kelemahannya. Mana kelebihannya? Kita tahu kelebihannya. Itu dia refleksinya. Oke, Bu. Kelemahannya itu berpusat pada guru, siswa, atau materi yang kita, atau metode yang kita buat? Terserah di mana kelemahannya, terserah. Oh, gitu. Baik. Oke. Oke, Bu. Kemudian jawab pertanyaan dosen apa adanya sesuai dengan pengalaman kita. Ya jangan menghayal kita ya Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi jujur-jujur saja. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab sekali, boleh
Pak, Bu, mohon maaf, boleh diulangi pertanyaannya, diperjelas. Dengan pertanyaan ini saya masih belum terkoneksi, gitu saja. Nanti dosen akan mengulangi. Nah, jika memang kita belum juga bisa menjawab, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, pertanyaannya akan saya catat dan nanti akan saya coba mencari jawaban. Seperti itu. Nah, biasanya dosen akan memberikan penjelasan. Nah, jika sudah diberikan penjelasan, ya kita berterima kasih kembali. Jadi Bapak Ibu, kompre itu tidak sesulit yang Bapak Ibu bayangkan. Nah. Kemudian, waktu presentasi hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja. Jadi, sampaikan hal yang inti-inti saja. Jangan berbelit-belit. Ini berarti udah termasuk kita ngajar ya? Sudah. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah berbelit-belit, nggak usah timbulkan jawaban-jawaban yang menimbulkan pertanyaan baru. Ya, Mohon izin bertanya, Ibu, mohon maaf. Silakan. Ini untuk poin kedua buat PPT sebagai bahan presentasi agar lebih mudah memaparkannya. Itu RPP-nya ya Bu ya, dari awal sampai akhir gitu ya Bu? Atau dari LK-LK-nya? Oh. Yang inti-intinya saja. Sampai semua, sampai ke anak-anaknya, sampai ke LKPD-nya, sampai ke instrumen penilaiannya, jelas di situ. Oke, lanjut kita Bapak Ibu. Nah, ini perkiraan soal kompre, tapi nggak mutlak ya Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana kabarnya? Nah, itu saya rasa nggak perlu. Perlu kita jawab ya, persiapan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, tentu itu juga kita bisa sendiri ya. Nah, nanti pertanyaan ini akan dibagikan. Jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom. Ini terkait KKO ya Bapak Ibu, kata kerja operasional. Seperti itu. Bagaimana cara mengembangkan RPP dari berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan indikator. Jadi bagaimana yang Bapak Ibu pelajari saat pembelajaran di PPG itu yang dijelaskan. Seperti itu. Apakah pemberdayaan kemampuan berpikir HOTS hanya terjadi pada evaluasi saja? Nah, tentu tidak ya Bapak Ibu. Wah, ini boleh nih nanti di-share dengan jawabannya. Sebenarnya ini hanya gambar-gambaran saja ya Bapak Ibu, bukan ini pertanyaan mutlaknya, enggak, cuma inilah yang kisi-kisinya ya Bu ya. Yang sering muncul. Ditanyakan ya. Intinya kita kuasai RPP dan juga modul ajar kita. Nah, biasanya link ya Bu ya antara KKU dengan HOTS ya. Jadi misalnya gini, nomor 6, apakah RPP saudara sudah berorientasi untuk memberdayakan kemampuan berpikir HOTS? Sudah. Harap ditunjukkan ya, kita tunjukkan di situ kan. Kalau RPP kan ada KD-nya, kita tunjukkan di KD-nya. Kalau yang poin 3 tuh jawabannya apa ya? Di modul Bu? Kalau di modul juga ada di pertanyaan di capaian pembelajarannya juga ada di ininya di model pembelajaran juga kan tergambar dia apakah HOTS. Yang kalau dia menggunakan KKO dari C4 sampai C6 menganalisis ya Bu ya. Iya, mulai menganalisis itu C4 Bu. Dari menganalisis, C4, mengevaluasi, baru meng-create. C4, C5 dan C6 itu sudah kategori HOTS. Nah, jika kita gunakan dia, baik itu di sintek di model pembelajaran, kita integrasikan dia dengan sintek di model pembelajaran, itu sudah memberdayakan kemampuan berpikir HOTS. Ibu, kalau C1 itu sama C2 sampai C3 enggak termasuk HOTS ya? Enggak, dia LOTS. Low. Enggak. Tapi untuk SD, Bu, tapi untuk SD ini kan memang
Yang bahasa Inggris belum gitu kali, paling C1 sampai C3 nih, Bu. Nah, Tapi jadi SMP kan, Bu? Meskipun ngajar di SD, Ibu? SD, memang Bukan, saya memang SD. bukan tapi begitu, SD. Bu. Memilih Bu, bahasa. izin menjawab boleh? iya, Bukan silakan Bu. begitu. Soal low dengan hot itu tergantung di mana kita mengajar. SD Iya. juga SD itu juga punya low, juga punya hot. Iya. SMP juga. Jadi tergantung modul kita. Jadi kalau dibilang bagian yang hot untuk SD itu yang mana? Ya tunjukin yang di modul ajar Ibu gitu, Bapak Ibu. Bukan berarti kalau SD dia nggak punya hot, Bu. Ada. Jadi semua rombel itu, semua tingkatan atau fase itu punya low dengan punya hot gitu. Cuman kan kita berbeda-beda nih tingkat hotnya gitu. Iya. Benar Hasanah, Iya Ibu, silakan. ini mohon maaf, ini bisakah untuk yang CP2 ini pertanyaan dari 1 sampai 6 itu kita diberikan jawabannya gitu. Gimana jawabannya terbaik, cara menjawab. Ya, jadi kami bisa pelajarin. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau nanti saya takutnya Bapak Ibu terfokus ke sini. Ya, enggak juga, Nggak paling apa-apa, enggak kan kita kan baca. Kan kita berikan ajarin. gambarannya saja. Jelaskan klasifikasi kognitif. Nah, ini kan bisa kita lihatkan di KKO kita. Ya, itu bisa. 1 sampai 2 kan bisa. Kemudian bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan indikator. Nah, tentu kita menggunakan KKO yang sudah dari level C4. Namun sama seperti yang disampaikan Ibu Debbie tadi, kita sesuaikan dengan peserta didik kita. SD, kalau SD saya rasa nggak mungkin dia langsung ke C4 kan? Nah, C1, 2, 3 dulu. Ya, jadi kita sampaikan di situ. Kita sampaikan peserta didik saya kondisinya seperti ini. Jadi kategori HOTS untuk siswa saya ini. Ya, seperti itu. Iya. Kemudian nomor 4, apakah pemberdayaan kemampuan berpikir HOTS hanya terjadi pada bagian evaluasi saja? Tidak. Alasannya, Bu? Tidak, bukan hanya dievaluasi saja ada HOTS-nya. Di proses pembelajaran pun ada HOTS-nya. Misalnya siswa kita kan menganalisis teks. Pada saat pembelajaran, kita kasih mereka teks dianalisis. Itu kan sudah HOTS juga. Tapi kita belum mengevaluasi di situ. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini hampir sama. Yang nomor 5. Jadi, kalau yang nomor 5 ini berarti HOTS-nya itu kita letakkan, kita integrasikan dengan model pembelajaran yang kita pilih. Oke. Nanti akan saya tayangkan RPP. Kita lihatkan nanti RPP-nya. Bentar, Bu. Kasihlah jawabannya, Bu. Untuk apa kami namanya? Nah, bagaimana cara mengembangkan RPP? Bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan proses atau langkah-langkah? Nah, kita sebutkan sintek dari model pembelajaran yang saya pilih telah diintegrasikan dengan KKO dari C4, C5, dan C6 tergambar dari. Jadi harus ditampilkan ini RPP-nya, baru nanti bisa kita lihat mana di situ yang HOTS. Nah, itu bahasanya itu, Bu. Tolong nanti diajarkan kita. Kalau perlu dikasih lah. Sebenarnya ini kreatifnya Bapak Ibu aja. Nggak ada sini pertanyaan yang sulit. Oke. Nah, nomor 6 juga sama, apakah RPP saudara sudah berorientasi untuk memberdayakan kemampuan berpikir HOTS? Sudah. Tunjukkan di mana dia. Apakah dia mulai dari KD-nya, dari sinteknya. Oke. Itu dia Bapak Ibu. Nanti kita perlihatkan RPP-nya. Bu, bisa tolong tampilkan yang CP-CP tadi, Bu?
Nanti naik ke atas Nanti lagi. dikirim. Nah, Iya. nanti dikirim. Nanti dikirim. Oh iya Bu. Oke. Bu, bisa lihat contoh modul ajar Bu untuk yang Kumer itu Bu. Iya, Formatnya nanti. seperti apa? Oke, nanti. Nanti Iya. ya, Sabar Bapak. Ibu, Terima sabar. Kita Belum ikutin sampai alurnya. situ Bu. Belum sampai Siap, situ. Ikutin alurnya. siap. Iya, ya. Berguyur. Iya, kalau nanti apa namanya? Semua harus kita apa namanya? Jawab. Kita semua langsung dilaksanakan, nggak tahu saya mana yang mau dikerjakan. Ada yang minta RPP, ada yang minta modul, ada yang minta CP-CP. Saya rasa Bapak Ibu, kalau untuk Maaf Bu. untuk CP-CP-nya ini jawaban ini kan pertanyaannya sebenarnya situasional aja, bukan nggak mutlak seperti ini Bapak Ibu. Gambaran Ibu ya. Iya, ini hanya gambaran saja. Tapi kan Intinya. Bu, walaupun gambaran, kami kan bisa jadi masukan ke kami ini Bu. Iya, betul Bu. Iya. Siapa tahu dikhawatirkan pertanyaan ini ada gitu, dan kita gimana ya cara menjawabnya itu loh gitu. Kalau saya Bapak Ibu berpendapat seperti ini ya. Kompre itu sebenarnya yang paling susah itu adalah ketakutan kita yang berlebihan. Iya. Iya, ketakutan kita yang berlebihan. Enggak ada di situ. Ini hanya sebenarnya teori saja, formalitas saja. Tak ada pertanyaan kita, tidak ada yang lari dari yang kita tulis, dari yang kita buat, dari yang kita rancang. Pertanyaan itu enggak ada. Enggak ada yang jauh melebar, enggak ada. Enggak ada itu. Coba sebutkan taksonomi belum C4, enggak ada seperti itu. Ya nggak apalah. Enggak ada itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut duluan. Bapak Ibu jangan takut duluan. Intinya Bapak Ibu kuasai RPP, kuasai materi ajar, dan kuasai modul ajar. Itu aja Bapak Ibu. Itu yang penting. Coba Bapak Ibu bayangkan waktunya cuma 10 maksimal 15 menit. Dan kita sudah diberikan waktu untuk presentasi dan juga untuk simulasi. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, tidak mungkin semua pertanyaan ini akan tercover dengan waktu yang sesingkat itu. Oke, Bapak Ibu. Saya rasa pertanyaan ini tidak usah kita jawab satu-satu, bukan apa-apa, semuanya kan kita sudah gurunya Bapak Ibu. Dan sudah. Oke. Izin bertanya Ibu. Iya, silakan. Mohon maaf ini kan kita ini katanya berkutat di RPP harus kita pelajari dengan baik. Kan sebelum kita membuat aksi ya, apa namanya? Penentu aksi ya, pembuat aksi itu. Nah, rencana itu aksi. rencana aksi di 2.3. Itu kan berkaitan juga dengan 2.2, 2.1. Itu semua LK kita ditanyakan nggak dari 1.1, 1.2 gitu? Tidak. Yang ditanyakan hanya apa yang kita tampilkan. Oh, jadi berkutat dengan RPP kita jadi harus, kalau kata orang Sunda harus ngelotok gitu ya, benar-benar ya. Apa yang Bapak Ibu kasih ke penguji itu yang ditanya. Bu, izin tanya. Ya, silahkan Ibu. Kalau dalam indikator kita tidak kita cantumkan C4, cuma 3 indikator yang kita buat. Kemudian ditanya hotsnya di mana, itu gimana Bu? Sementara di Sintek ada, cuma di indikator tidak kita cantum. Oh, karena kan cuma indikator saja. Nggak bisa seperti itu Ibu. Semua harus sinkron, semua harus berkaitan. Nggak mungkin Ibu di sinteks HOTS sementara di indikator Ibu kegiatan pembelajaran nggak ada. Nggak mungkin. Karena seperti ini, sintek itu fungsinya untuk mencapai indikator. Jadi
nggak mungkin Ibu membuat indikatornya LOTS, lalu Ibu buat sinteknya HOTS. Enggak juga. Jadi harus dia sesuai, harus sinkron dia, Ibu. Semua perangkat itu nggak bisa dipisahkan dia. Karena setangkap saya pembelajaran selama ini, di indikator itu dia harus runtun C1, C2, dan C3. Tidak bisa melompat ke C4. Enggak. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Enggak, Bu. Boleh kita mulai dari C4. Boleh. C5, C6, Boleh, Bu. boleh. Saya kemarin dosen saya pun malah menyuruh seperti itu, Bu. Pilih. Iya. Boleh. Satu lagi itu kan boleh dilaksanakan itu, Bu, kalau kita maksudnya kan kita ini udah melakukan pembelajaran nih, terus misalnya pembelajaran kedua, ketiga, nah kita kan udah tahu nih kemampuan anak, boleh aja nanti pas di pembelajaran kedua atau ketiga itu kita udah mulai dengan masuk kepada C4 atau C3 gitu, nggak harus dari mulai C awal C1, boleh kok. Iya. Nggak harus kita selalu memulai dari C1, enggak. Kalau Ibu selalu memulainya dari C1, berarti setiap kali Ibu masuk, Ibu berarti Ibu selalu melakukan C6, berarti C1, 2, 3, 4, 5, 6, C1, 2, 3, 4, 5, 6 dong, kalau harus selalu mulai dari 1. Berarti semua tujuan pembelajaran Ibu dimulai dari itu. Selesaikah itu sekali pertemuan? Kan enggak. Jadi Bapak Ibu, solusinya nggak usah bikin banyak KD apanya, KD-nya cukup 2 atau 3 saja. Saya nggak pernah memulai dengan C1. Sama, Bu. Apalagi dia di tingkat SMA dan SMK. Kalau saya, Bu, memang dari C1 karena status sekolah saya SMP itu di pedalaman, Bu. Orang itu nggak ada bahasa Inggrisnya dari SD. Oh, kalau itu mungkin bisa difahami kan, Ibu. Cuma kalau saran saya untuk ujian ini, cobalah agak sedikit ditingkatkan seperti itu. Tapi tergantung sih, kalau Ibu bisa menjawab dosen dengan situasi sekolah Ibu, ya mungkin masuk akal logika. Enggak, maksudnya TP saya kan 3 saya buat. Yang satu mengidentifikasi, yang duanya C4 sama C5 saya buat seperti itu. Oh ya kan itu udah hot. Itu udah hot itu, mengidentifikasi udah hot. Oke. Next ya. Lanjut. Nah, ini saya rasa udah terjawabnya dari penjelasan kita tadi. Nah, ini Bapak Ibu, kita ke perbedaan modul ajar dan RPP. Nah, konsep kurikulum merdeka adalah kurikulum yang pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Semula disebut dengan kurikulum prototype. Kurikulum merdeka dirancang sebagai kerangka proses pembelajaran yang fleksibel. Ya, jadi dia disesuaikan ya Bapak Ibu. Dalam penerapannya, para guru mendapatkan keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar. Tujuannya agar pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan minat para peserta didik. Dari segi konsep, kurikulum merdeka memiliki perbedaan yang signifikan dengan kurikulum 2013 karena dirancang dengan konteks yang berbeda. Nah, kurikulum merdeka ini memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, pengembangan diarahkan berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 kompetensi yang jadi ciri profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan juga mandiri. Saya rasa ini sudah dikupas tuntas ini di PPG ya. Nah, udah ada nyanyiannya itu, Bu. Nah, ini kerangka dasar kurikulum merdeka. Rancangan landasan utama kurikulum merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kalau kurikulum 13, kerangka dasarnya adalah Rancangan Dasar Utama Kurikulum 2013, Tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi yang dituju. Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran yang disusun per fase. Jadi Bapak Ibu, kalau di kurikulum Merdeka,
bukan per kelas dia, per fase. Jadi nanti antara guru kelas 9, 10, Fase D itu, Bu. iya, itu harus berkolaborasi. Harus berkolaborasi. Jadi pembelajarannya terintegrasi dia. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai penguatan meningkatkan kompetensi. SMP sederajat terdiri dari satu fase, yaitu fase D. Nah, kurikulum 2013 dia memiliki KD yang berupa lingkup dan urutan dikelompokkan menjadi 4, yaitu KI-nya spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD dinyatakan dalam poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. Pada KI 1 atau sikap spiritual, KI 2 sikap sosial. Ini sudah tergambar kan Bapak Ibu, KI KD. Kita kan masih lebih familiar dengan kurikulum 13 ya. 13, iya. Kemudian strukturnya, kalau kurikulum merdeka, struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Bapak Ibu, di sini hujan lebat. Nanti saya takut ini terputus listrik. Lanjut aja, Bu. Oke, kemudian nanti kalau tiba-tiba mati, itu mudah-mudahan enggak. Iya, itu bukan karena saya matikan nanti ya, mungkin suara hujan kedengaran kan? Iya, iya. Harus berpacu suara saya dengan hujan ini. Kemudian di kurikulum 2013 itu dia untuk strukturnya merupakan proyek penguatan profil Pancasila. Kemudian kalau di kurikulum 13, jam pelajaran diatur per minggu. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Kemudian pembelajaran kurikulum merdeka menguatkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya Bapak Ibu, di dalam satu kelas itu materi yang sama boleh dengan metode yang berbeda atau juga penugasan yang berbeda. Iya, penugasan Bu kalau metodenya sama. Tidak semua siswa itu misalnya harus menjawab pertanyaan, tidak semua harus menjawab esai, enggak. Boleh dengan materi naratif, boleh anak-anak itu menyelesaikan tugasnya dengan writing, boleh dengan reading, boleh dengan speaking. Kemudian kalau di kurikulum 13, pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Oke Bapak Ibu, penilaian di kurikulum merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Menguatkan pelaksanaan pendidikan autentik terutama pada proyek penguatan profil Pancasila. Tidak ada pemisahan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau di kurikulum 13, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, mendeteksi kebutuhan perbaikan secara berkesinambungan, menguatkan pelaksanaan penilaian atau autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi Bapak Ibu, asesmennya itu nanti ada dia yang formatif. Formatif itu menurut Bapak Ibu, asesmen yang seperti apa Bapak Ibu? Kapan itu dilaksanakan? Selama proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran. Nah, kalau sumatif itu di akhir ya. Akhir semester biasanya.
akhir semester biasanya. Oke, Bapak Ibu, ini saya stop dulu, saya tampilkan RPP dan juga modul ajar. Intinya Bapak Ibu harus percaya diri. Jangan terlalu dipusingkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kadang dosennya udah yakin aja sama kita. Di mana taruhnya ini? RPP. Bapak Ibu berapa orang satu kelas? 10. 10 orang? Ya, 10 Bu. Untuk yang kelas 10. kecil 10. 10 orang. Beda Kelas Bu, besar. 25. Oh, Saya kelas 38. Bahasa Inggris di UMSU 10 Bu. Kami 10 Bu. bahasa Inggris Beda-beda setiap 10. sekolah Bu. Kelas itu ya kelas PPG 10. Iya. Kalau kelas besar klasikalnya 30. 30 ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini RPP saya dulu saat kompre. RPP K13. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Bisa Bu. Oke. Nah, ini identitasnya Bapak Ibu, identitas. Nah, kalau di modul ajar, boleh nggak kita cantumkan ya? Tapi kalau di K13 harus dicantumkan. Dicantumkan juga ya Bu. Dicantumkan juga ya, tapi boleh enggak? Iya. Ini sama dengan materi yang saya ambil sekarang ini, Bu. Yang Ibu ini. Oh ya. Ya, Bu. Bu, kalau Sama teks. procedural test, kalau speaking skill-nya Bu itu Nur, bisa di-share Bu Nur ininya RPP-nya di grup. Oh ya, saya nggak masuk grup. Ya Pas boleh, free boleh. mungkin ya. Ini aja, catat aja nomor saya nanti Japri aja. Oke. Boleh, boleh. 0812 Bentar Bu. 0812 0812. Sudah Bu. Aduh. Udah saya kirim Bapak Ibu. Bisa dilihat di chatbook. Oh iya, 777. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang udah kita jelaskan. KI ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ini kan sudah ada kan di silabus? Iya, kalau yang K13. Nah, ini kita kompetensi dasar dan indikator. Nah, ini. Nah, jadi antara KD dengan KI harus dia sinkron. Harus sinkron Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mencapai KD ini? Kita tuangkan di indikator. Bagaimana cara mengembangkannya? Ini dia Bapak Ibu. Kemudian bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa Bu. Bu. Suara saya masih kedengaran nggak? Masih jelas. Hujan lebat. Sama di sini juga ya Bu, hujan. Sama Bu, di Lubuk Linggau juga hujan deras. Di Lubuk Linggau siapa ini? Tanjung Pura juga hujan Bu. Oke. Ini tujuan. Nah, yang saya buat dengan tulisan merah ini merupakan KKO-nya. KKO. Ya.
Tulisan merah itu merupakan KKO-nya. KKO SMP dengan SMA sama ya? Sama-sama. Tapi di sini kurang degree-nya ya. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya secara benar. Seperti itu. Kelupaan saya menulisnya. Iya, apa? Degree-nya. Nah, ini materi pembelajarannya. Ini bedanya antara RPP dengan modul ajar. Kalau di modul ajar tidak kita buat seperti ini materinya. Materi itu hanya dia ada di sebagai lampiran. lampiran. Betul, Bu, betul. Tapi kalau di RPP ini dia ada materinya. Bu, bertanya Bu. Iya. Ulangi tadi yang Yang tadi. maksud teks prosedur manual itu apa Bu? Yang di atas tuh Bu? Nanti kita lihat di sini materinya ya. Teks prosedur itu kan 2 dia. Kalau ini manual, dia misalnya memperbaiki kulkas. Maafin mama ya. Ada kalau nanti ada satu lagi receipt. Makanan. How to make nasi goreng. how to make juice orange, how to make fried rice. how to make orange juice. Ya. Nah, kalau manual itu misalnya how to use electric iron, how to use camera. Suara Bu Asana udah mulai kecil. Hujan Bu, hujan deras sekali. Bu, izin bertanya, Bu, sama. Bu, izin bertanya. Ibu, izin bertanya. Nah, mau menanyakan ini, Bu. Suara. Bu, yang nyanyinya Yang suaranya itu hilang suaranya, Bu. Bu, izin bertanya. Iya, silakan Ibu. Ya, saya ingin saya tanyakan di indikator itu kan menggunakan KKO tuh, Bu. Iya. Ya, di tujuan pembelajaran itu dari indikator itu kita tumpahkan ke tujuan, Bu. Misalnya menganalisis di apa namanya di indikator. Kita masukkan lagi ke tujuan itu menganalisis seperti itu. Iya. Misalnya indikator kita ada 3 tuh Bu. Misalnya menganalisis, menentukan dan lain sebagainya ada tiga indikator. Di dalam tujuan pembelajaran 3 juga yang kita buatkan Bu. Iya. Oh seperti itu. Karena harus sesuai dia. Iya biasanya berapa tujuan jumlah indikatornya ya Bu ya. Oh seperti itu. Indikator ini kan apa yang ingin kita capai. Kemudian Oh iya betul. Indikator ini ibaratnya apa namanya? Indikator ini merupakan tolak ukur kita gitu. Iya, ya. Target kita. Nah, tujuan kita tentu itu juga. Iya. Bu, habis itu Bu kan ada di atas tadi itu kan ada Scroll lagi Bu ke indikator. Tolong scroll lagi. Ke indikator. Ya, di indikator. Iya, di indikator itu bukan di kompetensi dasar itu kan ada 2 dia, ada pengetahuan, ada pengetahuan, ada psikomotor. Ya kan, ada yang 3.18, ada 4.18. Udah, yang 3 titik itu udah ngerti lah kita kognitif ya kan. Yang di 4 itu kita perlu juga buat indikatornya, Bu. Iya. Ya kan harus ini Bu, harus ada pengetahuan dan keterampilannya untuk sebagai asesmen. Kemudian menurut saya Bu, kalau 3.18 ini indikatornya ketika di tujuan ini kan di indikator ini dibikin satu-satu. Ketika di tujuan bisa kita, karena dia ini sama, menganalisis dan membandingkan fungsi sosial struktur teks begitu. Jadi di tujuan nanti jadi dipersempit, jadi ada 2. Karena udah kita gabungin menganalisis dan membandingkan fungsi sosial ini sampai ke bawah kan sama.
Nah, karena ini dia sama-sama kognitif, bisa kita gabungkan. Nah, kemudian yang 4.18 itu baru kita buat nomor 2 tujuannya karena dia adalah keterampilan begitu. Ini Itu menurut keterampilan. saya. Jadi makasih banyak. biasanya pengetahuan itu di atas dan keterampilan di bawah, selalu seperti itu. Iya, jadi Ya. tujuannya bisa lebih kecil tapi tidak menghilangkan maknanya dari indikator gitu. Tapi biar enggak bingung, bikin aja 3-nya. Ya, Bu. Makasih Oke. banyak, Bu. Ya. Ya, stop Bu. Stop Bu di tujuan pembelajaran. Saya mau scroll dulu. Mau dipoto dulu. Karena kan contohnya. Ya, bentar, Nanti aja bentar. di-share, nggak usah di-foto-foto. Oh, iya, iya, iya. Ya, biar cepat kita kan. Oke, oke, oke. Oke. Lanjut, Bu. Bisa Lanjut. ya, Bu ya. Lanjut, Bu. Insya Allah. Ini RPP Kompre yang menurut saya sudah terbaik menurut saya. Kalau Terbaik ya. menurut Bapak Ibu belum tentu juga. Kalau sekarang kita diminta modul, Bu, bukan K13. Iya. Cuma Saya boleh pakai K13. iya, ada beberapa LPTK yang masih K13. Kalau di Jambi nggak boleh, Bu. Karena sebenarnya lebih detail di sini. IKM masih baru. Oke. Itu LCD projector ketika kita itu ya, ketika kita PPL nanti. Iya, Bu. Itu di situ di alat. Ini yang digunakan, alat yang digunakan Ibu itu dalam mengajar itu, Bu. Iya. Oh, maksudnya dalam ketika PPL aja kan? Intinya Bukan. ketika kita mengajar di Mengajar. kelas. Apa alat yang Ibu gunakan ada kan? Baik itu kita PPL, baik itu mengajar biasa. Apa yang alat yang kita gunakan dan apa media kita? Beda alat dan beda dengan media ya Bapak Ibu. Yang ada di tempat kita, Bu. Kita kan hari-hariannya ngajar. Lari ke sini. Oke. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti di kegiatan ini, kalau di modul kan tetap ada juga orientasi kan? Ada Bu, ada. Ada. Kalau persepsi juga ada, cuma dia diganti dengan pertanyaan pemantik kan? Iya, Betul, betul, Bu. persepsi pemantik. Hampir sama sebenarnya. Yang paling membedakan cuma materi ajarnya saja. Kalau model pembelajaran itu sama. Iya. Sama. Kalau di modul itu materinya itu hanya sebagai lampiran. Betul, Bu. Oke. Assessment juga di lampiran. PPT juga di lampiran. Ya. Nah, jadi ini dia sinteknya. Nah, sintek ini Bapak Ibu harus kita rancang, harus kita buat agar tercapai indikator tadi. Ya, jadi harus sesuai Bapak Ibu. Harus mengarah ke KD yang sudah kita tetapkan itu, yang sudah kita pilih. Jadi nggak boleh keluar dari situ. Mulai dari KD sampai selanjutnya ke sintek sampai ke evaluasi itu harus mengacu semua ke KD. Ya. Ini Bapak Ibu, nanti insya Allah saya share. Nanti saya sharekan RPP saya yang berkaitan saat PPG. Enggak ini aja. Masih ada RPP UKIN saya masih ada. Yang SMP enggak ada ya, Bu? Untuk SMP, typing. Bu. Kan cuma meninggal. Cuma tinggal mengubah materi kan Bapak Ibu. Iya, iya, betul. Kalau yang ada yang kumer, Bu, kalau bisa, Bu. Ya kumer, Bu. Nah, ini contohnya yang dia kumer. untuk yang K13 ya Bapak Ibu, lengkap semua dengan Coba diambilkan air. Yang teks naratif ada, Bu. nanti saya cek ya Bapak Ibu, saya cek nanti. Kalau bisa nanti satu orang aja ketua kelasnya aja nanti yang menjabri.
Baru saya share, tolong nanti ketua kelas share ke teman-teman. Atau kasih ke Pak Sukri, Bu. Nah, Pak Sukri, nanti Iya. Pak Sukri nanti kebanyakan tugas dia. Pak Sukrinya sibuk. Iya. Sukri super sibuk. Oke. Nomornya tadi enggak. Saya sudah japri Ibu Nur Hasanah. Oh iya, ada sip. Oke, Ibu siapa yang japri, Bu? Ibu Disiana Nadia. dari Bengkulu. Nanti Oh, Bu, Ibu kalau udah Disiana. di Oke, share oke, Ibu siap, Asana, share ke grup Bu. Oke, Jadi saya Nur japri Siana nanti. ketua Oke. Bisa ketua naratif juga Bu Nur Hasanah. Naratif Oke, insya Allah. Intinya seperti ini Bapak Ibu. Apa nanti RPP yang ada sama saya saat PPG saya kirim? Oke. Tinggal Bapak Ibu nanti menyesuaikan ya. Yang modulnya Bu, Bu, kalau bisa lihat modul ajar, Bu. Oke, ini saya stop share. Untuk modul ajar, jujur terus terang, kami masih menggunakan K13 Bapak Ibu. Masih K13, tapi ini saya ambil dari PMM. PMM itu, halo Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau untuk modul ajar, itu semua lengkap di PMM. Iya, di PNM ada Bu, buka aja. Masuk ke PMM itu pakai SIM PKP nggih, Bu? Iya, Bu. Iya, betul. Lengkap di situ semua Bapak Ibu. Yang penting Ibu download dulu aplikasinya PNM itu. Apakah Ibu mau masuk pakai akun Guru Belajar ID? Boleh, Oh, bisa. Belajar ID. Oh. Nah, jadi Bapak Ibu lebih mudah menemukan modul ajar ini. Semua mulai dari SD, SMP, SMA, per fase ada. Jadi Bapak Ibu tinggal download kalau untuk modul ajar. Oke, ini dia Bapak Ibu, identitas. Nah, capaian pembelajaran. Langsung dia ke capaian pembelajaran. Di-share, Bu, ini alhamdulillah masuk kuliah. Iya, nanti saya share. Nah, langsung dia ke capaian pembelajaran ya Bapak Ibu. Kalau ini yang Kumer nih, Bu. Iya, ini Mas nih. Kumer. Ini Kumer ini. Mohon maaf, Bu Nur Hasanah mau nanya. Kalau seandainya saya itu kan kemarin materinya writing ya, Bu. Ini elemennya membaca dan pesan tetap dicantumkan juga gitu. Maksudnya? Kemarin kan saya kan untuk modul ajarnya saya kan temanya kan writing, menulis. Tapi di sini kan elemen membaca membaca tetap dicantumkan di sini ya. Jadi tidak dirubah-rubah gitu ya maksud saya. Tidak, Bu. Kalau elemen kan tetap dari CP, Bu. CP itu ditentukan sudah. Oh, dari CP-nya udah ada itu khusus untuk writing apa. Nah, jadi ini bedanya kalau RPP kan ada KIKD-nya. Kalau modul ajar langsung ke capaian pembelajaran. Kalau saya baca, capaian pembelajaran ini dia hampir sama dengan indikator ya. Iya. Kompetensi awal. Nah, kemudian profil tes deskriptif apa ya Bu ya, people ya? Iya. Kalau profil pelajar Pancasila hampir sama juga menurut saya dengan KI. Iya, karena udah ketetapan. Ya. Iya, itu sama dengan KI. Tapi kalau ini nggak kita rubah-rubah ya. Sarana dan prasarana kalau di RPP itu namanya alat dan media seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu nggak jauh berbeda karena hanya ini aja, hanya perubahan bahasa saja menurut saya. Target peserta didik ya udah otomatis. Jumlah peserta didik ya. Nah, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran di RPP juga ada. Di modul ajar juga ada. Kelengkapan bahan ajar, lembar observasi terlampir, rubrik penilaian terlampir. Ada juga LKPD juga ada, instrumen penilaian juga ada, sama di RPP juga ada.
Ini dia Bapak Ibu. Namanya saja yang berubah, Bu. Hanya ini aja, hanya bentuknya aja. Nah, Iya. apalagi aktivitas. Aktivitas tadi dia menggunakan model pembelajaran. Jadi harus sesuai juga dengan sintek model yang kita pilih, sama dengan yang di RPP juga. Bisa kan Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu sudah tergambar nggak kompre itu seperti apa? Sudah, Tunggu, Bu. Bu, yang ini, Bu. Tunggu, Bu. Yang ini lampirannya mana, Bu? Lampiran. Lampiran. Nah, nanti Bapak Ibu, ini kita share. Kalau ya Bu. Apa Bu? Yang ini di-share ya Bu. Iya, di-share. Modul ajarnya. Modul ajarnya. Insya Allah saya share. Ini lampiran, Pak. Lampiran 1. Ini kan media kita ini, media. Kita perlihatkan gambar. Ya, people ya. Nah, people. Atlet itu atlet ya. Kalau di RPP langsung ke kegiatan di materinya. Iya, di Materi kalau di RPP. Ini Ya, modul. Ini Itu bedanya. Itu aja bedanya Bapak Ibu. Enggak sulit. Itu aja bedanya. Cuma sekarang pembelajaran itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu aja sekarang. Kalau di kurikulum Merdeka dia memfokuskan ke pembelajaran berdiferensiasi. Iya, memberi pembelajaran sesuai dengan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Minat siswa, iya. Daya belajar siswa. Jadi kita guru itu kalau 30 siswa kita, 30-nya harus kita kenali. Harus kita kenali sifatnya, karakternya, minatnya, bakatnya apa, harus kita kenali. Coba bayangkan kalau saya masuk itu ada 8 kelas, karena kami 1.500 siswa, ada 8 kelas. Bapak Ibu, bayangkanlah bagaimana merekam yang 8 kelas, 30 orang. Asesmen diagnostik awal dulu. Iya, di asesmen diagnostik dulu. Di mana Bu dapatkan modul ajar? Nah, modul ajar Bu, mulai dari SD, SMP, SMA, ada semua di PMM. Platform Merdeka Belajar. Merdeka Mengajar. PMM saya tidak bisa terbuka, Bu. Melapor ke operator sekolah. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan? Halo, Bu. Ya, Bu Teti. Mana Bu Teti? Enggak, Bu. Saya aku tidur, Dek. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan? Minta kesimpulan tadi Bu, kayaknya kalau di modul kayaknya nggak dituangkan langsung secara detail tadi ya. Kayak lampiran kan, kalau lampiran di RPP kan dimunculkan kayak misalkan kita terangkan dulu, misalkan greeting card, berarti greeting card apa gitu kan. Jadi Bapak Ibu, kalau secara teknis RPP itu memang dia lebih detail daripada modul ajar. Cuma kalau penyampaian kita di kelas itu tetap sama kita mengikuti model pembelajaran. Lampiran itu kan alat bantu kita Bapak Ibu. Alat bantu penyampaian materi. Iya. Itu kan Debbie. Iya, PPT-nya juga bisa Bu, kalau kita mengajar itu pakai slide, itu PPT-nya juga bisa. Ibu Debbie di mana ini Ibu Debbie? Saya di Jambi Bu. Oh di Jambi, bukan di Sumut ya? Karena saya tengok bermarga. Bukan, saya di Jambi. Iya ya. Pemberani saya Bu. Hasan Harahap ya? Enggak, saya Nasution. Oh iya Nasution, hampir ngomong Nasution. Saya Nasution. Adakah teman semarga di sini? Nggak ada Bu, saya Dali Munte Bu. Oh Dali Munte, oke lah.
Tapi apapun itu horas untuk kita semua. Horas. Horas. Horas, Bu. Horas makan gabah. Horas. Ada lagi Bapak Ibu habis beras makan gabah. Ah, itulah tandanya orang Batak bisa hidup di mana saja ya kan Bu Debbie? Iya Bu, betul itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan? Bu, tidak. Saya bertanya Bu. Kayaknya refleksi yang silakan. tadi tuh Bu, yang saya dapat dari Ibu malam ini, bahwa di modul itu kan tujuan materi pembelajaran menjadi lampiran gitu kan. Iya. Kalau di Kumer kan, karena walaupun di kegiatan PPG sekarang ini memang lebih ditekankan untuk ke Kumer dengan materi-materi soal-soal yang hot kan gitu Bu ya. Iya. Apalagi dalam CP itu memang bisa dikategorikan bahwa siswa harus bisa membuat proyek. Proyek iya. Kan kadang Project. kegelisahan kawan-kawan ini, kebingungan kawan-kawan ini, sebenarnya tahu semua kawan, cuman mau diletakkan di mana, kolom yang mana gitu sebenarnya kan. Kadang ketika kita minta contoh modul atau RPP itu akhirnya muncul kurikulum 13, sedangkan LP3 kita minta yang Kumer. Oke. Sebenarnya mirip, itu sebenarnya pengalihan bahasa itu yang kadang kita bingung Bu, saking stresnya, saking mumetnya, sudah paracetamol sudah berapa biji kita minum. Itu. Oke. Jangan berlebihan Pak. Bu, Harus izin Bu. Bukan diri loh Bu di LPTK kami. Izin Bu. Oh Bu, ya? izin. Iya Ibu Leni silakan. Bu, minta apalah Bu di-share di grup pertanyaan-pertanyaan sering muncul waktu saat UKOM atau Oke. Insya Allah dengar Bu, hujan deras sekali Bu. Iya, sama di sini juga hujan. Baik, Bapak Ibu, kalau untuk RPP yang ada sama saya nanti insya Allah akan saya share. Kalau untuk Kumer itu lengkap di PMM, silakan Bapak Ibu gunakan PMM-nya. Karena masing-masing guru itu ada akunnya Bapak Ibu. Jika belum ada atau jika lupa, silakan hubungi operator sekolah. Oke? Baik. Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan Bu. Izin bertanya Bu sedikit lagi Bu. Mau tanya yang soal hot itu Bu. Misalnya kan saya menggunakan C2. Habis itu kalau C4 itu udah masuk hot enggak Bu? Kalau C2 itu masih lot. C1, 2, 3 itu lot. Berarti kalau udah 4, 5, 6 itu baru hot. Berarti kalau seandainya saya menggunakan C4 di salah satu tujuan pembelajaran saya itu udah hot tuh Bu. Yang satu itu iya. Sudah. Tapi Bu, jangan Ibu, kalau bisa jangan jumping dari 2 ke 4. Jangan. Jadi ya kalau bisa Ibu dari 4, 5, 6. Jangan dari 2 ke 4. Nggak runut Bu. Iya. Iya Bu. Oke. Dari 2. Ya, makasih banyak Bu. Bagaimana? Iya, kira-kira kalau Ibu mau buat tujuan pembelajaran dari 2 ke 4 itu bagaimana kira-kira penerapannya Ibu? Bisa begitu gitu loh. Maksudnya? Nah, nanti ya, itu kan misalnya kan saya kan C2-nya kan menentukan misalnya. Menentukan apa namanya? Fungsi sosial dari tech analytical evaluation misalnya. Setelah itu menganalisis kan udah C4. C4 menganalisis apa namanya? Social function dari analytical evaluation. Menganalisis social functionnya Bu. Dari analytical exposition. Terus kira-kira intinya seperti ini ya Bu. Kalau bisa jangan jumping, runut ya, runut. Oh, runut ya. Ya, runut dia. Makanya maksudnya kalau seandainya berarti kalau
kalau sebaiknya pasti jangan jumping, tapi runut. Ya, runut ya, runut. Ya. Walaupun enggak, misalnya Bu, misalnya gini Bu, di kondisi di sekolah saya itu kan mahasiswanya itu kan tidak minat gitu untuk belajar. Jadi kan kalau seandainya kita langsung buat ke hot, kayaknya susah nggak Bu? Kira-kira Bu? Ibu mengajar di mana? Saya di SMA ini Abdiya Bu, Abdiya, Cibadak Daya. Nah, kalau sudah SMA, minat tak minat siswanya itu harus sudah hot. Enggak, maksud saya gini Bu, di saat kita mengajarkan hot untuk anak-anak, sementara lot saja dia kurang paham seperti itu Bu. Iya, Jadi kan solusi kita untuk membuat soal yang hot sementara lot anak-anak dia. Hah? Mohon maaf Ibu, saya tangkap pesannya. Iya, saya bisa pahami, saya bisa pahami pertanyaan Ibu. Intinya Ibu, kalau kondisi siswa Ibu tidak minat belajar, kalau dia sudah di setingkatan SMA, SMK, harus sudah hot. Itu tergantung strategi Ibu lagi bagaimana membangkitkan motivasi siswa. Kalau pembelajarannya harus sudah hot. Iya. Oke. Oke, baik. Bu. Makasih banyak Bu informasinya. Baik Ibu, sama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Saya simpulkan bahwa ujian kompre itu bukanlah ujian yang sesulit yang Bapak Ibu bayangkan, bukanlah ujian yang mematikan, enggak. Intinya Bapak Ibu persiapkan diri yang sewajarnya Bapak Ibu siapkan. Apa yang wajar Bapak Ibu siapkan? Motivasi diri, kemudian materi, baik itu berupa RPP ataupun modul ajar, kemudian PPT-nya. Selebihnya itu tidak urusan Ibu. Mau siapapun dosennya, mau apapun pertanyaannya, itu tidak lagi urusan Ibu. Urusan Bapak Ibu hanya mempersiapkan diri. Jangan terlalu ketakutan berlebihan. Dan yakinlah Bapak Ibu, selagi LPTK masih bisa memberikan penilaian, LPTK pun pasti akan memikirkan agar Bapak Ibu semua lulus. Selagi Bapak Ibu ikuti semua tahapannya, insya Allah, walaupun mengulang, itu pasti akan ujung-ujungnya diluluskan oleh dosen. Karena itu gunanya guru pamong. Jika nanti ada kendala, Bapak Ibu bisa koordinasi dengan guru pamong. Oke Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas diskusinya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak yang kurang pada tempatnya. Yakinlah bahwa itu merupakan bukti bahwa saya juga adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, dan saya juga masih proses belajar Bapak Ibu. Dan jika ada kebenaran yang saya sampaikan, yakinlah bahwa itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan saya yang menyampaikannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu persiapkan diri untuk menghadapi kompre. Sebelum ujian besoknya jangan begadang Bapak Ibu, karena akan menurunkan konsentrasi. Jangan pikirkan banyak hal Bapak Ibu, sugesti diri untuk bisa melewatinya dengan baik. Karena yakinlah Bapak Ibu, Tuhan itu berada di prasangka hamba-Nya. Ketika kita yakin kita lulus, insya Allah kita akan lulus. Dan mengenai RPP, RPP tolong ya Bu. RPP insya Allah modul akan ajar Bu dikirimkan, insya Allah nanti selepas ini akan saya kirimkan
ke satu orang, dan nanti siapapun yang mendapatkannya tolong dibagi ke teman-temannya karena saya tidak bergabung di grup. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Terima kasih Bu Arsana, Bu Nur Hasanah. Terima kasih teman-teman. Ibu yang tadi Japri Bu Nur Hasanah boleh ntar bagi-bagi ya. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, Apa ya? Ibu Luciana ya? Ya, Bu. Udah nih, udah selesai nih. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum. Kita live dulu ya, Kirim Ibu. saya tutup ya, saya tutup ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Salam. Dah.